Jadi ikhwafillah, jadi sholat itu dua dimensi dan dia harus sekali jalan. Sholat syariat, sholat thariqah. Sholat syariat dengan rukun yang kita pelajari, rukun 13. Sholat thariqah dengan rukun kolbi. Apa rukun kolbu? Dawamu dzikrillah, senantiasa mengingat Allah. Yang belum disebutkan salatul haqiqah, salatul ma'rifah. Itu nantilah ya. Jadi beliau kalimatnya indah sekali ya, bahwa orang yang sholatnya baru sholat syariat hanya dapat pahala darajah, tapi tidak dapat kurbah, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi kalau hanya mencari pahala, ya dikasih pahala, tapi sholatnya nggak khusyuk. Coba antum dikasih reward dengan dikasih akses bertemu dengan yang punya alam semesta ini, pilih mana? Ketemu langsung, maunya dua-dua. Oh yang kedua. Jadi ikhwafillah, jadi sholat, ya kita ngomong sholat kolbu, sholat ini bukan buatan kita, ini emang dari imam-imam itu seperti itu. Inilah yang dikalamkan Nabi, kalau kolbuku tidak pernah tidur, yang tidur hanya jadi kolbu itu sekali dikenal Allah, selama-lamanya dikenal Allah. Karena kolbu kita lupa, amnesia rohani, maka perlu dihajar terus sama guru ya, diingetin terus sehingga nanti dia terbiasa lagi, bangun lagi. Ketika dia sudah bangun, dia tidak akan pernah tidur lagi ya. Tapi setelah itu apakah kita meninggalkan syariat? Tidak. Syariat itu kepatuhan kepada Allah zahirnya ya, hakikatnya adalah sholat kolbu ya. Oleh karenanya ayolah ikhwah, jangan hanya puas dengan sholat zahir, puas, harus mencari sholat yang batin. Jadi jangan kemudian apatis dengan orang ngomong gini, udahlah benerin aja syariat ente, sholat ente benerin, baru belajar ma'rifat. Itu kalimat-kalimat begitu saya menganggap kemunduran rohani. Karena Syekh Abdul Qadir Jilani beberapa abad yang lalu sudah membuka ilmu ini, lalu kenapa ente tutup? Katanya ngaku pencipta Syekh Abdul Qadir Jilani, katanya ngaku buka haul Syekh Abdul Qadir Jilani tiap tahun. Tapi giliran kita buka ilmu ini dia ngomong apa? Udahlah, nggak usah ngaji-ngaji beginian, ya ribet ente gitu. Yang ribet kan dia, bukan kita. Kita mah ribat. Maksudnya apa itu Bu ya? Ya, jadi teman-teman, saya sering sekali dengar orang ngomong begitu ya. Udahlah, ribet amat ente. Ya, jadi ternyata setelah kita cek, ternyata orang-orang begini orang yang bisa baca kitab zahir. Justru orang awam nggak merasakan ribet. Antum merasakan asik ngaji ini tuh ribet? Asik. Atau kita tutup aja, kita ikutin si kiai itu, si Gus itu, si Habib yang ngomong begitu, kita ikutin, kita tutup kitabnya. Ya, gimana? Bukan ngambek, kita ikutin selera ente kalau memang begitu. Atau kita buka lagi seperti guru kita dulu buka. Kenapa kita nggak perlu terganggu dengan mereka? Karena ilmu kita bersanad, sanad kita bukan kepada orang-orang itu. Sanad silsilah ilmu kita kepada imam ini. Ya, gitu ya. Jadi nggak usah terganggu dengan orang begitu. Cuma kalau dia nyinyirin balik. Ya, nyinyirin balik. Kan sekarang ada sosial media ya. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Kita sadar, saya sadar bahwa sholat saya ini masih banyak belum khusyuknya dibanding khusyuknya. Namun kadang-kadang ketika kita sholat itu saya menangis, gitu. Kayak kata Buya kan, Buya Aldomi jangan pakai kita, saya. Ya. Saya kadang-kadang menangis, yang saya bayangkan itu, ya Allah, betapa Engkau baik, aku yang buruk ini masih bisa sempat menyembah Engkau. Itu yang pertama. Kadang-kadang juga saya membayangkan bagaimana Nabi Muhammad berjuang sampai kita seperti ini, gitu ya. Itu yang jadi pertanyaan saya, apakah sholat saya yang tidak khusyuk itu tidak
tidak sesuai dengan wudunya yang tidak benar, atau yang bagaimana itu yang benar tuh kita mengingat Allah atau mengingat Rasulullah sehingga kita menangis. Udah Bu? Udah. Makasih. Baik. Assalamualaikum. Yang ini akan dijawab Buya Asfi nih Bu. Jadi khusyuk itu ada yang faktornya khariji, dari luar, jadi conditioningnya dari luar diri, ada yang dari dalam diri. Yang permanen yang dari dalam diri, itu kemakrifatan, ilmu, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita respect kepada orang yang kita kenal atau yang bukan kita kenal? Ya, pernah nggak antum? Ini antum mungkin orang yang berpengaruh di satu tempat tapi tidak dihargai di tempat lain. Kenapa? Karena orang tidak kenal. Kayak Bang Ronald ini, misalnya beliau ini public figure, tapi kan tidak semua orang kenal beliau. Di pelosok-pelosok nggak tahu. Ketika orang nggak kenal, apakah Bang Ronald akan ngomong ini, lu nggak kenal gua? Kan nggak gitu kan? Justru senang, alhamdulillah ada orang nggak kenal gua, pasti gitu maunya sekarang. Ya, udah kapok dia kalau terkenal. Benar Bang Iwan ya? Jadi ada conditioning yang dia kekal di dalam kolbu, yaitu conditioning yang berasal dari kemakrifatan, mengenal yang disembah. Kalau yang tadi itu memori kajian, itu sudah bagus, tapi ada masanya itu jadi hambar lagi. Jadi kalau kita cuma mengenang perjuangan Nabi, mengenang dosa diri, nanti itu akan hilang, hambar. Dia punya timing yang membuat conditioning dengan cara itu tidak bekerja lagi pada diri. Nanti di situ orang nanya, disitulah seorang murid nanya kepada gurunya, wahai Tuhan Syekh, kenapa sholatku jadi hambar? Karena selama ini dia mengkondisikan dirinya hanya dengan kajian-kajian atau dengan sesuatu yang sifatnya muakkatah, ya, yang terbatas temporal. Termasuk, mohon maaf, zikir dengan angka itu sifatnya eksternal. Zikir dengan angka tidak abadi. Maka orang yang bergantung dengan angka-angka zikirnya, khusyuknya tidak abadi. Tapi jika dia bergantung dengan yang punya nama, walaupun dia tidak sedang menyebut dengan angka tertentu, kolbunya tetap khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Begitu, ya. Jadi Bang Dik tadi nanya, ini terjawab langsung. Zikir itu bagus yang dilafazkan, gitu ya. Apa yang di hati atau menghadirkan. Tergantung kondisi kita yang mana. Kalau lagi jam subuh nggak cukup pakai eling Bang Dik. Kalau subuh, Allah kan dekat. Saya kan nggak perlu sholat yang aneh-aneh kan gitu Bang Dik kali ya. Enggak begitu juga. Jadi ketika jam subuh ya kita zahirnya iya, batinnya iya. Tapi selesai sholat subuh, bukan berarti kalau Bang Dik lagi senang zikiran terus nambah 2 rakaat lagi, enggak. Cukup dengan apa? Cukup dengan zikir. Zikir ini tanda kita sedang patuh. Allah mengatakan sebut aku banyak-banyak, kita sebut. Tapi mengenal itu abadi. Mengenal itu abadi. Oleh karenanya saya berkali-kali sampaikan teman-teman, orang yang sholat 1000 rakaat dengan orang yang mengenal Allah tertidur, itu lebih ditakuti syaitan orang yang tidur. Kenapa? Hanya tubuhnya yang tidur, ruhnya tetap kenal Allah, ruhnya tetap sholat. Ini yang disebut sholat abadi. Ini yang disebut sholat daim. Ya. Ya, jadi ruhnya sudah tahu jalan pulang, selalu menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tubuh ini bisa bermaksiat, bisa lalai, tapi kalau ruh tidak akan pernah bermaksiat. Ya, oke. Apakah itu hidup?
apakah itu yang disebut syahadat kita yang final? Jadi kita bersaksi. Nah, itu. Karena banyak orang yang bersyahadat tapi dia nggak tahu Allah di mana. Syahadat itu tergantung makomnya, maka jangan sombong dengan syahadat kita. Kan banyak orang mengatakan syahadat di luar kita nggak ada yang benar, nggak begitu. Ya Rasulullah itu penyayang. Maka tadi bisik-bisik sama Buya Aldomi ketika ada kalimat la salata illa bihuduril qalb. Ini terjemahannya tidak sempurna salat kecuali dengan hati yang hadir memandang Allah, atau tidak sah salat dengan kecuali dengan hati yang hadir. Kalau begitu salat antum nggak ada yang sah dong. Maka terjemahan ahli hakikat tidak sah, terjemahan ahli syariat tidak sempurna. Tapi kalau terjemahan orang ma'rifat, tidaklah elok, tidaklah pantas engkau sholat, engkau baca namanya tapi hatimu tidak bersamanya. Itu bedanya ahli ma'rifat dengan orang-orang syariat dan hakikat. Orang hakikat itu terlalu kenceng. Makanya saya lihat banyak orang hakikat itu terjebak kepada dia nggak sadar dia sombong, ya. Dia kira dirinya itu sangat mengenal Allah. Dia kira di luar dirinya nggak ada yang benar syahadatnya. Oh syahadat kalian tuh syahadat apa? Syahadat tembok katanya, syahadat hewan, nggak sah. Yang benar syahadat dia. Nggak begitu orang-orang yang kenal ma'rifat al-Muhammadi, ma'rifat Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi SAW itu membawa rahmat kasih sayang. Ya, beliau sangat pengertian dengan kekurangan semua orang. Maka kita kalau nerjemahin yang tadi, tidaklah elok engkau sholat bertakbir membesarkannya, tapi hatimu tidak mengagungkannya. Saya puji Bang Dik, tapi hati saya nggak muji, ngenyek namanya. Ya. Wallahu a'lam bishawab.